Shalom, selamat pagi Sobat Messenger. Selamat kita bertemu kembali dalam channel Bread of Life pagi hari ini. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan segar. Terima kasih untuk tidur semalam yang Tuhan sertai, kami boleh tidur dengan nyenyak dan Kau yang pulihkan kekuatan kami sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam kesegarannya daripada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau nikmati mana surgawi, kami mau nikmati firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menapaki hari-hari di depan kami. Karena kami perlu firman-Mu, firman-Mu yang adalah roti kehidupan itu, yang boleh memberikan energi, kekuatan dalam hidup kami, untuk kami boleh tetap kuat menghadapi setiap tantangan hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung bersama-sama pada pagi hari ini, karena kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau juga hadir dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah doa pagi dalam Bread of Life pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia yang hidup itu pasti memiliki kebutuhan, ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan kita tahu bersama-sama ada klasifikasi 3 kebutuhan. Ada yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi demi kelangsungan kita melanjutkan kehidupan, ya. Sementara kebutuhan sekunder itu sebagai penunjang dan pelengkap. Dan kita tahu bersama-sama kalau klasifikasi kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal, saudaraku, ya. Tapi seiring berkembangnya perkembangan zaman ini, kebutuhan manusia pun juga berkembang. Klasifikasi kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini tidak lagi bersifat mutlak, ya. Sehingga kebutuhan primer antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda. Sebagai contoh, ya, bagi seorang petani, cangkul itu merupakan kebutuhan primer. Tapi bagi seorang polisi, cangkul bukan kebutuhan primer, saudaraku, ya. Kebutuhan primernya tentu pistol, ya, senjata. Bagi saya, saudaraku, sekarang saat ini catok rambut itu sudah bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi bagi saya itu merupakan satu kebutuhan primer yang mutlak harus selalu ada. Kemanapun saya pergi, keluar kota, saudaraku, saya pasti harus pastikan catok saya tidak ketinggalan, ya, saudaraku. Karena kalau tidak ada catok, wah, selesai deh, ya, saudaraku. Tapi bagi Pak Yo, ya, suami saya, kebutuhan primernya yang harus selalu dia bawa dan jangan sampai lupa adalah minyak rambut, saudaraku, ya. Bagi seorang pelajar, buku, ya, saudaraku, itu satu kebutuhan primer, ya. Kalau sekarang di era pembelajaran online, laptop itu primer, harus ada mutlak, ya, saudaraku. Tapi bagi nelayan itu tidak terlalu penting, saudaraku. Bagi dia kapal, jaring itu merupakan kebutuhan primernya. Nah, saudara, kenapa kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pokok primer dalam hidup kita, ya, supaya kita tahu apa, saudaraku, memprioritaskan kebutuhan apa yang kita prioritaskan dalam hidup ini, ya. Sebagai manusia rohani juga, kita juga punya kebutuhan primer selain firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, ya, saudaraku, untuk saudaraku memberi makan roh kita, saudara, supaya tetap kuat, ya, supaya tetap segar, tetap sehat rohani kita. Juga apa, saudaraku, tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang apa? Tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang baik, serta nyaman dan menenangkan. Nah, saudara, kita pagi hari ini belajar dari kehidupan Daud, ya. Kita sudah tidak asing dengan tokoh Daud. Bagaimana dia dengan latar belakang anak yang tertolak, saudaraku, ya, tidak
diperhitungkan, tapi Tuhan pilih dia, diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja bagi Israel. Tapi apakah ketika dia sesudah diurapi oleh Samuel, dia kemudian langsung menuju istana, duduk di atas tahta, memakai mahkota, jubah seorang raja? Tidak, saudara. Jalan hidupnya membawa Daud dalam satu kehidupan yang berat, saudaraku, penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan pengkhianatan, terutama dari orang-orang terdekat. Bahkan mereka selalu berusaha untuk menghilangkan nyawa Daud. Bagaimana mertuanya sendiri selalu cari kesempatan untuk membunuh Daud. Belum lagi musuh-musuhnya orang Filistin, saudaraku. Tapi kita melihat, saudara, bagaimana jalan cerita kehidupan Daud. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menyerah dengan keadaan, dia tidak putus asa, dia tidak menjadi pahit. Ya, saudaraku, kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Saudara, kuncinya di mana? Kuncinya, mari kita buka dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang kedua. Dari Mazmur Daud dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ya, ini Mazmur Daud yang sangat terkenal sekali, dan saya rindu kita bisa menghafalkan juga, ya, Mazmur pasal 23 itu. Gimana caranya? Yaitu dengan kita lakukan, saudaraku, ya. Ingat lagunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Dan selanjutnya, ya, saudaraku, di sini kita melihat kunci dari kekuatan yang dimiliki oleh Daud, ya, saudaraku. Dia menjadikan Tuhan adalah sebagai gembalanya. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku secara teratur turun ke air yang tenang, saudaraku. Nah, saudara, garis bawahi kata air yang tenang. Dalam bahasa aslinya, air yang tenang itu, saudara, memiliki arti tempat perhentian, tempat peristirahatan, ya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Daud itu tahu memprioritaskan, ya, saudaraku, untuk hal-hal yang rohani. Bagaimana Daud bisa mengalami satu ketenangan dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupannya yang luar biasa berat seperti itu, saudara. Karena apa? Dia secara teratur turun ke air yang tenang, ya, tempat perhentian, tempat peristirahatan. Dan saudara, tidak ada tempat yang paling menenangkan, paling melegakan selain apa? Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tempat peristirahatan, tempat perhentian, itulah hadirat Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin engkau sering kemerungsung, ya, cepat marah, sensi, baper, ya, rasanya semua hal itu salah, ya, nggak benar. Saudaraku, jadi rasanya hati ini panas. Saudara perlu turun ke tempat air yang tenang, masuk ke tempat perhentian, masuk ke tempat yang tenang bersama Tuhan, saudara, membangun keintiman dengan Tuhan. Percayalah, saudara, di situ saudara akan menerima kekuatan yang baru. Seperti pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang bisnismen pekerja, saudara boleh masuk dalam tempat perhentian, ya, saudaraku, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, saudara sedang dicas, ya, seperti HP, mungkin baterai kita sudah lowbat. Di situ saudara dicas supaya HP-nya jadi full lagi, sehingga kita bisa kuat menghadapi hari di depan kita, sehingga kita dengan kepala yang tegak kita bisa menatap hari depan kita.
Karena apa? Kita punya kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, tapi karena kuasa Kristus yang ada dalam diri saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita bisa kuat? Contohlah Daud, ya. Dia secara teratur turun ke air yang tenang. Jadikan itu sebagai satu kebutuhan primer, ya, yang mutlak, yang harus, yang terutama, prioritas utama dalam hidup kita. Kalau itu kita letakkan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, saya percaya saudaraku, ya, meskipun kita sibuk, meskipun kita mungkin saudaraku orang bilang nggak ada waktu, tapi karena kita tahu ini kebutuhan pokok kita, ya, tanpa kita dekat sama Tuhan, kita nggak mungkin kuat. Kalau kita tidak dekat Tuhan, kita pasti lemah. Maka kita akan prioritaskan. Kita harus sisihkan waktu untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan, saudaraku. Membangun keintiman dengan Tuhan. Karena hari-hari ini banyak hal yang bisa mendistrak, ya, mengalihkan, ya, saudara, perhatian kita, ya. Mungkin yang emak-emak suka lebih suka nonton drakor, ya, mungkin yang anak-anak muda, anak-anak banyak waktu lebih dihabiskan untuk main game. Sampai saya banyak ketemu anak-anak muda tidurnya jadi terbalik, ya. Kalau siang tidur, ya saudaraku, kalau malam melek, ya, nggak bisa tidur sampai karena mereka terikat dengan game dan mungkin hal-hal yang lain, ya saudaraku. Sementara waktu-waktu kita dengan Tuhan kita sering lupakan, abaikan, bahkan mezbah kita sudah runtuh. Mari saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, saudara, kita tahu bahwa prioritas utama untuk apa? Kita masuk dalam tempat perhentian. Itu adalah tempat tinggal kita, ya saudaraku, yang menenangkan. Kalau kita punya tempat tinggal yang tenang, yang nyaman, saya percaya bahwa hidup kita pasti berkualitas. Ya, ketika kita pulang kerja capek, kita sampai rumah kita nyaman, bersih, tenang. Ya saudaraku, kita bisa beristirahat. Saya percaya itu akan merefresh, menyegarkan hidup kita, tubuh kita, sehingga esok hari kita pun bekerja dengan lebih bersemangat. Tapi kalau kita pulang ke rumah, rumahnya kacau balau, ya, suasananya panas, ya, tidak nyaman, saya percaya sudah capek tambah double capek, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini, Mazmur 23 ini, saudaraku, biar ini menjadi satu komitmen kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan untuk masuk ke tempat perhentiannya merupakan satu prioritas, satu kebutuhan yang mutlak yang harus kita benar-benar lakukan, saudara. Karena dari situlah kita boleh rohani kita sehat, rohani kita disegarkan, dan saudara dan saya kita bisa kuat menjalani kehidupan ini sampai pada garis akhir. Amin. Puji Tuhan. Biar kebenaran renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh benar-benar memberikan pencerahan dan kekuatan kepada kita semua. Mari sebelum kita akan mengakhiri acara Bread of Life pagi hari ini, kita akan satukan hati berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur punya Gembala Agung yang begitu baik, takkan kekurangan aku. Engkau yang membimbing kami ke padang rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami, menuntun kami ke air yang tenang. Biar setiap kami tahu memprioritaskan hal-hal rohani untuk menjadi satu kebutuhan pokok kami yang harus kami penuhi, harus kami lakukan. Di luar semua kesibukan yang kami hadapi, Tuhan, kami boleh benar-benar Tuhan menyediakan waktu kami untuk kami membangun keintiman dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini ikut bersama-sama dalam channel Bread of Life ini. Tuhan, yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Jam-jam di depan kami Tuhan adalah jam-jam yang penuh dengan kemenangan. Ketika kami memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, kami percaya hari yang di depan kami adalah hari yang penuh dengan pengharapan. Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami melewati setiap hal yang harus kami hadapi hari-hari ini. Memberkati anak-anakku dalam pekerjaan,
apapun, baik itu ibu rumah tangga maupun bisnismen, pekerja, anak-anak yang bersekolah dalam studi mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memakai, semakin menjadikan setiap kami terang, memancarkan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya turun dalam setiap hidup anak-anak-Mu, hidup kami semua. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat yang terbaik, baik dalam kesehatan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan apa saja yang kami kerjakan dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Kami tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati saat kami keluar dan diberkati saat kami masuk. Dan biar semua berkat ini menyertai kami, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua dalam kemuliaan yang kekal. Yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.